Partai Golkar hadir bak pohon beringin yang kokoh dalam politik Indonesia. Akar partai ini tertancap dalam dan merambat kemana-mana hingga jadi salah satu partai politik paling populer di negeri ini. Hingga saat ini, Golkar menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam pileg maupun pilpres di Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya pohon partai ini tertanam dalam politik Indonesia? Sejarah paling awal Golkar sebenarnya sudah dapat dilihat sejak 20 Oktober 1964. Kala itu, para petinggi militer mendirikan organisasi bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Organisasi ini dibentuk untuk mengimbangi pengaruh PKI yang tengah menanjak. Meski begitu, Sekber Golkar tergolong tidak cukup moncer di masa itu. Ada 3 organisasi yang membidani munculnya Sekber Golkar, yaitu Kosgoro, MKGR, dan Soksi. Golkar kemudian baru menguat setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Menurut Robert E. Elson, Golkar kala itu dijadikan kendaraan elektoral bagi rezim Orde Baru. Menurut Leo Suryadinata, pada tahun 1971 pemerintahan Soeharto melakukan revisi terhadap undang-undang tentang pemilu dan legislatif untuk menjamin kontrolnya akan pemerintahan. Perubahan ini kemudian mampu menghasilkan kemenangan untuk Golkar pada pemilu tahun 1971 dengan persentase 62,8%. Setelah kemenangan itu, Golkar semakin berusaha menancapkan kukunya di negeri ini. Pertama, Golkar berhasil membangun kemesraan dengan pegawai negeri melalui Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Selain itu, Golkar juga semakin di atas angin karena partai-partai lain harus mengalami fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk Partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI untuk Partai Sekuler Nasionalis. Belum cukup sampai di situ, Golkar juga semakin merajalela setelah diperkenalkannya konsep masa mengambang, di mana terjadi depolitisasi masyarakat dan partai-partai lain dilarang untuk memiliki cabang di bawah tingkat distrik. Akibatnya, Golkar benar-benar merajalela karena bisa mencapai masa desa melalui afiliasi mereka dengan Korpri, sehingga mereka bisa menggenggam birokrat hingga di tingkat terbawah. Selama bertahun-tahun, Golkar merajai pemilu yang dilaksanakan di negeri ini, meski tak pernah resmi menjadi partai. Reformasi kemudian hadir bagaikan petir yang menyambar kokohnya sang beringin. Mundurnya Soeharto di tahun 1998 membuat nasib Golkar seperti berada di persimpangan. Kala itu, menurut Suryadinata, Golkar seperti pohon yang tumbuh ke arah berbeda karena muncul 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu B.J. Habibie yang didukung oleh kelompok sipil, sementara kubu kedua adalah kubu Edi Sudrajat, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang mewakili kelompok militer. Pada Munaslup 9-11 Juli 1998, kedua kubu ini memiliki jagoannya masing-masing. Kubu Habibie menjagokan Akbar Tanjung sebagai calon ketua umum, sementara itu kubu militer menjagokan Edi Sudrajat. Pada akhirnya, Akbarlah yang terpilih menjadi ketua umum. Terbelahnya sang beringin ini mungkin menjadi kisah paling awal tentang konflik di dalam tubuh Golkar. Edi kemudian diketahui mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Setelah itu, beberapa kali perpecahan juga terus terjadi di tubuh Golkar. Golkar kemudian harus bertransformasi agar dapat mengikuti pemilu di era pasca Soeharto. Pada Juli 1998, kelompok ini akhirnya resmi memiliki nama Partai Golkar. Pada akhirnya, berakhirnya rezim Orde Baru menjadi pukulan telak bagi Golkar yang lama menjadi hegemon di negeri ini. Untuk pertama kalinya, sang beringin tergoncang dihantam tanduk milik PDIP yang keluar sebagai pemenang pemilu 1999. Memang, mereka tak tumbang hingga di titik terbawah seperti yang diprediksikan oleh banyak orang.
Tetapi persentase suara Golkar terjun bebas dari 74% di pemilu 1997 menjadi hanya 22% di pemilu 1999. Meski begitu, ternyata akar sang beringin masih cukup kuat untuk kembali tumbuh dan meninggi. Pada pemilu 2004, Partai Golkar keluar sebagai kampiun untuk pertama kalinya di era reformasi. Sayangnya, Partai Beringin ini tak selalu teduh untuk kader-kadernya. Beragam konflik internal mampu menggoncangkan pohon partai yang lama mengakar ini. Beberapa musyawarah nasional yang memperebutkan kursi ketua umum kerap berujung pada munculnya parpol sempalan Golkar. Beberapa saat setelah Munaslup 2004, riak-riak mulai muncul di dalam partai. Pada 21 Desember 2006, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Kemudian ada pula partai pecahan lain yaitu Partai Gerindra yang berdiri pada 6 Februari 2008. Tidak hanya itu, imbas dari Munaslup 2009, Surya Paloh juga kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan Ormas Nasional Demokrat yang kemudian menjadi parpol. Ada pula nama Tommy Soeharto yang sempat mendirikan Partai Nasional Republik di tahun 2012, lalu kemudian partai berkarya di 13 Mei 2016. Di luar konflik seperti itu, terjadi pula konflik kepengurusan di tahun 2014 di mana Golkar terpecah menjadi dua kubu. Ketika itu muncul Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan juga kubu Agung Laksono. Dualisme ini kemudian baru usai ketika terjadi Munaslup 2016 yang menghasilkan nama Setia Novanto sebagai ketua umum. Kepemimpinan Novanto kemudian juga bukannya tanpa konflik. Pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, internal Beringin kembali bergejolak. Novanto diminta mundur karena dianggap telah merusak nama baik Partai Golkar. Akhirnya muncul nama Erlangga Hartarto untuk menggantikan sosok Novanto sebagai orang nomor satu di Golkar. Terlepas dari histori konfliknya, sulit untuk memungkiri bahwa akar sejarah Golkar membuatnya tetap menjadi partai yang diperhitungkan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah partai ini akan tetap bisa terus berada di posisi teratas dalam pemilu? Nah, kalau menurut kalian akan seperti apa posisi Golkar dalam pemilu-pemilu selanjutnya? Berikan pendapatmu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merayakan ulang tahunnya pada bulan Januari ini. Oleh karena itu, sebagai salah satu partai terbesar di negeri ini, tentu menarik untuk melihat kiprah dan sejarah partai berlambang banteng tersebut. Akar ideologis PDIP memang punya pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Namun, konteks kebijakan fusi partai-partai politik oleh rezim Soeharto lah yang dianggap sebagai awal mula gerak politik PDIP. Pada tahun 1970, rezim Orde Baru memang memaksa PNI yang nasionalis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang militeristik, Parkindo dan Partai Katolik yang agamis, serta Partai Murba yang sosialis untuk menggabungkan diri menjadi kelompok Demokrasi Pembangunan. Inilah cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Karena dipaksa, akhirnya fusi 5 partai politik yang berbeda identitas itu melahirkan konflik internal. Menurut Stephen Iclove, PDI adalah sisa-sisa kelompok non-Islam yang disatukan, yakni kaum sosialis, nasionalis, dan Kristen. Di tengah kisru itu, muncullah Megawati. Menurut Iclove, kemunculan nama Mega tidak lepas dari peran Jenderal Benny Murdani yang antara tahun 1983 sampai 1988 menjabat sebagai Panglima ABRI. Kala itu, Benny terlibat dalam perimbangan kekuasaan dengan Soeharto dan muncul sebagai oposisi sesungguhnya yang kerap mengkritik praktik KKN di era itu.
Soeharto melihat hal tersebut sebagai ancaman, sehingga melakukan debenihization atau membersihkan pengaruh Beni di militer. Saat itulah Beni melirik ke arah keluarga Soekarno yang menurutnya masih punya pengaruh kuat. Selain itu, Beni merasa berutang budi pada keluarga Soekarno. Menurut Rahmawati Soekarno Putri, Beni berhasil membujuk Mega untuk bergabung dengan PDI. Mega yang awalnya tidak pandai berbicara di muka publik, nyatanya kemudian muncul sebagai tokoh yang kuat di internal partai. Puncaknya, pada 1993, suara PDI terpecah. Mulanya, Kongres di Medan menunjuk Suryadi sebagai ketua umum. Namun, Kongres luar biasa di Surabaya memutuskan Megawati sebagai ketua umum PDI. Inilah awal kekuasaan Megawati atas partai tersebut. Berbagai analisis menyebut Soeharto tidak senang dengan terpilihnya Mega karena akan meradikalisasi suara masyarakat yang mulai jenuh dengan Orde Baru. Memanasnya dualisme kepemimpinan PDI itu berujung pada tragedi 27 Juli 1996. Kala itu, massa Suryadi menyerbu markas PDI yang dikuasai pendukung Mega. Kerusuhan itu memang punya muatan politik yang tinggi karena dianggap ditunggangi oleh penguasa. Sementara, tokoh-tokoh muda seperti Budiman Sujatmiko justru dituduh sebagai dalang kerusuhan. Mega kemudian berpisah dari PDI dan pada Kongres Bali 1998 disepakati untuk menambahkan kata perjuangan di belakang nama PDI Kubu Mega. Kekuatan politik PDIP dan Mega secara khusus terbukti pada pemilu 1999 di mana partai ini menjadi pemenang dengan 33% suara. Namun, Mega hanya terpilih menjadi wakil presiden dan posisi kekuasaan tertinggi baru direngkuh pasca jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden. Namun, selama berjalannya era reformasi, suara PDIP terus menurun, terbukti dari hasil pemilu 2004 dan 2009. Agus Sutisna dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena PDIP gagal mempertahankan citra sebagai partainya wong cilik. Selain juga karena kebijakan-kebijakan penjualan aset negara dan kasus besar seperti BLBI. Namun, hal tersebut tidak melunturkan citra Soekarnois dan pamor politik Mega. Terbukti, pada pemilu 2014, PDIP memenangkan kontestasi dan mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden. Kini, tantangan terbesar PDIP adalah dalam hal meregenerasi kepemimpinan Megawati. Pasalnya, sosok Mega masih dianggap sebagai kunci kuatnya partai banteng tersebut. Kalau menurut kalian, masihkah PDIP menjadi kekuatan utama di pemilu-pemilu yang akan datang? Berikan pendapatmu. Tahun 1993, sebuah tonggak penting politik Indonesia terjadi di kampus Jas Kuning Universitas Indonesia. Seorang mahasiswa bernama Mustafa Kamal terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Sastra UI. Ia adalah kader pertama Jemaat Tarbiyah yang berhasil menduduki posisi tertinggi di organisasi kemahasiswaan kampus. Posisi yang ternyata menjadi tonggak bagi jalan politik Tarbiyah yang berujung pada berdirinya sebuah partai politik penting di kemudian hari. Mari sambut Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. PKS itu simpul penting dalam transformasi politik Islam di Indonesia dengan gerakan yang terbilang modern dan sistematis. Berangkat dari lingkaran-lingkaran keagamaan informal bertajuk halakoh di kampus-kampus, simpul gerakan Jamaah Tarbiyah mengembalikan gairah politik Islam yang tergerus rezim Orde Baru ya. Nah, di kemudian hari, gerakan inilah yang menjadi jantung utamanya PKS.
Pendekatan modern dan berbeda memang membuat ahli politik Islam Prof. Greg Fili itu pernah menyebut PKS menjadi satu-satunya partai kader murni di dunia persilatan politik Indonesia. Itu disebut Prof. Fili di tahun 2008 kala dia menulis pengantar untuk buku Yon Mahmudi tentang PKS. Namun, perjalanan PKS tak selalu mulus. Selain beberapa kader ada yang terjerat kasus korupsi, sebuah perdebatan menarik terjadi di tahun 2020 ketika beredar kabar bohong soal tuduhan bahwa partai ini tidak menganut asas Pancasila. Ini berangkat dari penolakan PKS pada penempatan Pancasila sebagai asas tunggal di RUU Ormas pada tahun 2013, yang sekalipun telah diklarifikasi, namun selalu dijadikan bahan kampanye hitam terhadap partai ini di tiap gelaran pemilu. Bukan rahasia lagi kalau PKS itu mengambil inspirasi dan pendekatan ideologis dari gerakan Muslim Brotherhood di Mesir atau yang kita kenal sebagai Ikhwanul Muslimin. Inspirasi gerakan ini kemudian menjadi penggerak awal Jemaat Tarbiyah yang mendapatkan momentum di kampus seiring dengan adanya Forum Kajian Islam atau Forum for Islamic Studies. Momentum pentingnya terjadi di tahun 90-an ketika banyak aktivis Jemaat Tarbiyah memenangkan dukungan dan menduduki jabatan-jabatan eksekutif organisasi kemahasiswaan kampus macam Senat Mahasiswa. Seperti disinggung di awal, Mustafa Kamal menjadi awal pengaruh Jemaat Tarbiyah di level Fakultas Universitas Indonesia karena di tahun setelahnya ada sosok Zulkifli Mansyah yang menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI. Sejak saat itu, tokoh-tokoh Tarbiyah berhasil memenangkan kursi-kursi tertinggi di lembaga kemahasiswaan di banyak kampus besar. Tonggaknya kemudian jadi semakin besar di jelang akhir kekuasaan Soeharto, di mana tokoh-tokoh Tarbiyah tadi menjadi pendorong lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia alias KAMI. Seluruh mahasiswa UI tidak peduli dari Salemba dan Depok telah menyatakan sikap. Pada April 1998, kami yang diketuai oleh Fahri Hamzah menggalang demo besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pasca lengsernya Soeharto, Jemaat Tarbiyah yang awalnya adalah organisasi sosial informal itu memutuskan untuk mentransformasikan diri menjadi sebuah organisasi formal. Mayoritas anggota kemudian sepakat untuk membentuk partai politik. Lahirlah Partai Keadilan pada 28 Juli 1998. Di kemudian hari partai ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kita kenal sampai saat ini. Yon Mahmudi menyebut PKS menjadi fenomena yang unik di konstelasi politik Indonesia karena memaintain Islam sebagai ideologi utama dan mengkampanyekan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang. PKS juga menjadi simpul gerakan politik Islam yang digerakkan oleh anak-anak muda yang menurut Yon Mahmudi bersandar pada Islam yang global dan universal, meskipun mendapat banyak pengaruh dari Timur Tengah dan Mesir. Inilah PKS yang kita kenal sampai sekarang, yang memegang teguh ideologi agama, tapi bisa mengambil jalan tengah dan bisa juga tampil asik seperti ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal soal tuduhan PKS sebagai partai anti-Pancasila, memang adalah kabar bohong atau hoaks yang kerap ditunjukkan untuk menyerang partai ini. Ini bermula dari sikap PKS yang menolak Pancasila jadi ideologi tunggal dalam RUU Ormas di tahun 2013. PKS beranggapan klausul itu akan membelenggu ormas-ormas Islam. Menurut PKS, Pancasila dan UUD 45 memang tetap dijadikan asas utama, namun tidak menutup diri pada asas lain asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 itu tadi. Jadi jelas ya poinnya. Sayangnya isu ini kerap difabrikasi dan terus dimainkan di setiap gelaran elektoral. Nah, ini membuat PKS kerap dilihat sebagai partai yang sangat konservatif dan eksklusif. Selain konteks polemik RUU Ormas, ada juga tuduhan soal mantan Ketua Majelis Suryo PKS, almarhum Kiai Haji Hilmi Aminuddin yang disebut sebagai putra salah satu panglima militer gerakan DII-TII yang didirikan Kartosuwiryo. DII-TII memang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia.
PKS sendiri membenarkan bahwa Hilmi adalah anak dari Panglima DII, namun menampik bahwa sejarah itu mempengaruhi ideologi partai yang Islamis sekaligus nasionalis. Sebenarnya ini sangat menarik karena justru di era kepemimpinan Ustadz Hilmi lah PKS itu didorong untuk semakin menjadi partai yang terbuka dan pluralis. Hilmi menyebut eksklusivitas itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Dan kalau kita perhatikan, kini PKS itu punya banyak kader non-muslim yang bahkan menduduki jabatan tinggi di partai. Misalnya ada Evalina Herianti yang menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Jadi ada konstruksi narasi yang masif di masyarakat kita yang cenderung memandang PKS sebagai partai yang eksklusif dan konservatif. Yang nyatanya itu tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk soal polemik Pancasila tadi. Ya, ini tentu jadi tantangan bagi PKS ya ke depannya bagaimana citra politik ini dilawan. Karena bagaimanapun juga persepsi yang terbangun dari informasi yang tidak benar akan terakumulasi menjadi pandangan yang bisa aja mengakar di masyarakat Indonesia, utamanya terkait citra PKS itu sendiri. Pada akhirnya, kampanye hitam masih akan menjadi tantangan terbesar PKS ke depannya. Yang jelas, partai ini adalah simpul gerakan yang sudah membuktikan diri berjalan dari ruang-ruang diskusi di kampus. Itu juga yang membuat tradisi intelektualitas kerap menjadi ciri lain dari partai ini. Hal yang mungkin perlu menjadi pelajaran bagi partai-partai lain di Indonesia. Menjelang semakin dekatnya pemilu dan Pilpres 2024, persoalan internal sedikit mendistorsi soliditas partai legendaris Indonesia yang awalnya berdiri atas andil intelijen yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Itu setelah arah berbeda ditunjukkan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono yang memutuskan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menariknya, Wicaksono mengklaim akar rumput P3 banyak yang tidak sepaham dengan Dewan Pimpinan Pusat P3 yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Manuver Wicaksono kiranya menunjukkan variabel pendukung lain yang saling berkaitan atas keresahan internal P3. Utamanya, yang kemungkinan terkait hasil survei beberapa sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas P3 tak akan cukup untuk membuat mereka lolos ke parlemen di 2024. Padahal, P3 adalah partai politik dengan sejarah panjang dalam pasang surut demokrasi Indonesia. Kendati mulai beradaptasi dengan ekosistem politik yang lebih terbuka belakangan ini, P3 tampak tak bisa melepaskan diri dari identitas Islam begitu saja. Persoalannya, arah politik kelompok-kelompok dan konstituen tradisional P3 telah menyebar, berbeda dengan era Orde Baru. Lalu, seperti apa kisah perjalanan P3? Benarkah tahun 2024 mendatang adalah akhir dari nama besar P3? Manuver intelijen yang dikomandoi Ali Murtopo beberapa waktu sebelumnya membuat kebijakan melakukan fusi parpol atas dasar stabilitas politik berhasil terjadi. P3 pun resmi berdiri pada 5 Januari 1973. P3 merupakan gabungan dari 4 parpol berbasis Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Ya, pada awal pembentukannya P3 dipelopori oleh tokoh-tokoh karismatik ya, seperti Kiai Haji Idham Halid, ketum PBNU saat itu, lalu ada Muhammad Syafaat Mintareja, ketum Parmusi, terus ada Haji Anwar Cokro Aminoto, ketum PSII, lalu Haji Rusli Halil juga ada saat itu ya, ketum PERTI.
Terus juga ada Haji Mashkur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR. Nah, Rumah Besar Umat Islam jadi semangat dan tajuk politik P3. Sayangnya, idealisme atas dasar nilai-nilai Islam dalam konteks politik tak melulu disenangi Orde Baru. Fusi parpol di awal tahun 70-an jelas. Sejak awal bertujuan mempermudah kontrol politik Orde Baru terhadap kekuatan Islam. Ideologi hingga atribut relevan partai terlarang saat itu. Presiden Soeharto tegas dan konsisten menerapkan Pancasila merupakan asas tunggal bagi parpol manapun. Nah, setelahnya pemilu 1977 berlangsung ya. Dan dengan 200 lebih kursi, Golkar perkasa dengan diringi fraksi ABRI yang diangkat sepihak oleh pemerintah saat itu ya. Nah, P3 sendiri mendapat 99 kursi di debutnya saat itu, dan PDI sisanya hanya mendapat 29 kursi. Debut di pemilu 1977 sebenarnya cukup positif bagi P3 di pesta demokrasi semu kala itu. Namun keperkasaan pemerintah yang disokong intelijen dengan berbagai intrik dan peristiwa yang banyak disebut mengarah ke deislamisasi saat itu, membuat P3 setia menjadi parpol satelit. Upaya deislamisasi di level kehidupan formal sosial politik saat itu disebut-sebut dilakukan pemerintah melalui sejumlah gerakan seperti Komando Jihad dan Gerakan Jamaah Imran. Walaupun Golkar begitu perkasa, ada yang menarik saat pemilu 1977 ya, ketika P3 merangkul Rhoma Irama menjadi juru kampanye mereka. Dangdut dan kelompok soneta sangat digandrungi sebagai hiburan rakyat saat itu dan menjadi korelasi yang membuat P3 berhasil mempecundangi perolehan suara Golkar di Jakarta pada pemilu 1977 saat itu. Kisah Rhoma Irama dan P3 ini menarik ya. Beliau yang menolak bergabung Golkar dan berkontribusi positif bagi P3 dicekal, sehingga sulit mendapatkan izin konser waktu itu. Tak hanya itu, internal P3 juga dirongrong intelijen jika ada gelagat elit partai yang memiliki kecenderungan perlawanan kepada pemerintah. Kudeta pimpinan parpol dengan sokongan intelijen telah terjadi sebelum Fusi dan P3 lahir ya. Nah, hal itu misalnya dialami oleh PSI saat Anwar Cokro Aminoto menggantikan Haji Muhammad Hasan Ibrahim ya. Dan Parmusi juga mengalami hal yang serupa saat itu. Nah, sepanjang Orba, P3 terus dikontrol oleh pemerintah ya. Nah, tapi menariknya, pasca reformasi pun instabilitas tetap menghantui P3, seiring dengan tantangan yang hadir di tiap periodenya. Terbaru, sebelum transisi ketum P3 dari Suharto Monoarfa ke Muhammad Mardiono, laporan Tempo menyebutkan sebuah pertemuan di istana terjadi dan ada sosok kepala BIN Budi Gunawan di sana. Terlepas dari seperti apa kebenaran maupun korelasinya. Kini, sejarah panjang dan reputasi P3 tengah diuji melalui berbagai dinamika menuju pemilu dan Pilpres 2024. Indrik Wicaksono yang mendukung Prabowo Gibran menjadi sinyal bahwa visi dan stabilitas internal P3 masih rentan, meski hal ini juga pasti terjadi di partai lain. Satu pelajaran dari sejarah dan dinamika P3 adalah soliditas internal partai bukan hal yang mudah untuk dicapai. Ini menjadi tantangan besar bagi P3, terutama untuk membawa aspirasi para konstituen loyalnya selama ini.